Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bawakan pada video ini. By the way, tadi kita sudah update seputaran Bitcoin, saya juga sudah update seputaran Cardano. Sekarang kita mau bahas tentang Matic. Nah, kita akan bahas tentang Matic karena Matic mengalami penurunan drop yang cukup signifikan. So far level sekitaran 161,8% ini menunjukkan reaksi kuat ya. Jadi kalian boleh lihat di sini ada buyer yang masuk ya, buyer yang udah ngantri mungkin di kisaran harga tersebut, dan kita lihat reaksinya cukup kuat. Maybe ini bisa jadi informasi kita untuk support ke depannya. Let's say level ini tidak mampu bertahan ya guys. Jadi kalian perlu perhatikan saat ini kita ini terlihat sangat menarik guys. Jadi ini menurut saya sangat keren gitu loh ya, dibandingkan dengan kripto-kripto lain yang mengalami penurunan signifikan hari ini. Matic itu salah satu yang naiknya itu sangat luar biasa drastis saya pikir ya. Selain Matic sebenarnya Ethereum juga sih. Jadi kalau misalkan Ethereum sama Matic itu kan sebenarnya masih sejenis ya. Mau sejenis sih, dia masih ada kaitannya lah, masih ada hubungannya gitu. Jadi saya pikir memang ini bisa jadi potensi banget nih. Kalian lihat ya, dengan struggle-nya dia bertahan di atas level ini dan ngebentuk candle kayak gini, ini bisa jadi membentuk semacam hammer pattern loh ya. Hammer pattern bullish tuh bagus banget sih sebetulnya, pertanda market itu bisa jadi atau bisa jadi turning point dari market itu ya. Hammer candlestick pattern kurang lebih kayak gini ya. Nah itu kurang lebih yang warna merah nih ya kan. Nah sekarang kan kita kayak ngebentuk yang warna merah ini nih ya. Opening price-nya di sini drop ya kan, drop sangat signifikan tapi balik lagi naik ke atas. Artinya kan sebenarnya ada perdebatan antara bull dan bear atau buyer dan seller di kisaran area ini. Dan kalau misalnya closingnya kayak gini, wow keren banget sih guys. Berarti dia bisa bertahan di atas level support line yang ada di kisaran area ini gitu ya, kisaran area tersebut. Nah, ini perlu kita kasih tanda guys. Jadi sementara saya pikir untuk si Matic kurang lebih seperti itu. Kalian boleh lihat di kisaran level ini sangat oke banget saya pikir sih ya. Lalu let's say ini just let's say ya, let's say dia nggak mampu bertahan di kisaran area sini, apa yang akan terjadi? Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi secara time frame weekly sebetulnya sih kita itu nggak pernah ada istilahnya kayak potential level support di kisaran candlestick ini gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngelihat atau ngambil data dari yang sebelumnya itu. Tapi satu hal yang pasti, di sini kita ada exponential moving average 34 dan itu di kisaran angka $0,7 ya, atau 70 sen kurang lebih. Dan untuk level bottomnya itu di kisaran 52 sen atau 0,52 sen. Ya, $0,52 lah ya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi memang the true support yang mungkin akan dites sama si Matic ini adalah di kisaran level 45 sen atau $0,45, karena di sini sebelumnya memang ada tahanan guys. Nah, selain daripada itu nggak ada tahanan di kisaran level tersebut. Jadi kalian bisa lihat langsung ya dari chartnya gitu ya. Kurang lebih itu yang perlu kalian perhatikan untuk time frame weekly. Jadi saya pikir sih sebenarnya true support itu di kisaran area ini gitu. Tapi so far kalau misalkan memang dia nunjukin adanya reaksi di kisaran level ini bagus banget berarti sih guys. Memang berarti udah banyak istilahnya big fan yang mungkin ngantri harga di kisaran level tersebut. Jadi ketika dia kena langsung kepantul, nggak pakai lama ya. Reaksinya cukup strong gitu. Kalau misalnya aku lihat dari time frame 4 jam sebenarnya sih kita udah bahas juga ini di beberapa video yang lalu. Si market Matic ini sebenarnya dia ngebentuk semacam descending channel. Kalian lihat ini bisa rapi banget nih descending channelnya ya. Every time dia kena level atasnya, dia kepantul ke bawah. Dan every time dia kena level bawahnya, like this, dia kepantul ke atas. Jadi kalau misalkan kalian bisa lihat kondisi kayak gini, mungkin ya bisa aja dimanfaatin. Nah, cuman secara time frame kecilnya, kalau dari time frame yang 4 jam ini, kalian boleh perhatikan juga, kita itu sebenarnya cukup sering ke reject atau ke decline sama yang namanya si exponential moving average 21 ya. Jadi 21 ini bisa jadi patokan either itu untuk kita nge-short lagi di Matic-nya. Jadi kalian kalau misalkan yang punya transaksi Matic ya, maksudnya kalian ada beli Matic di spot, sebenarnya kalian bisa manfaatin futures untuk melakukan hedging. Hedging itu maksudnya gini loh, jadi posisi kalian tuh seperti di lock ya. By the time marketnya naik ya sebenarnya ya harus tepat sih, entry-nya itu harus tepat. Ini sebenarnya penjelasannya agak rumit guys. Jadi kalau misalnya kalian short intinya atau nge-sell itu kan sebenarnya dapat profit ya. Nah by the time kalian nge-sell dapat profit,
profitnya itu sebenarnya buat nutupin kerugian kalian yang ada di spot. Jadi kalau misalkan di spot nih, kalian di spot doang terus didiemin aja ya sebenarnya lama-lama ya rugi juga secara value gitu kan. Nah, cuma kalau misalkan kalian manfaatin fiturnya si futures untuk nge-sell atau short, jadi misalkan contoh kalian nge-short di sini terus marketnya turun nih. Nah, di shortnya itu kalian dapat profit. Profit ini sebenarnya fungsinya buat nge-hedging kalian punya value yang ada di spot ini. Nah, ini sebenarnya cukup kompleks sih. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen cari tahu, feel free to search di Google namanya hedging ya, atau locking atau hedging lah istilahnya pada futures market. Nah, nanti kalian cari tahu kayak gimana. Oke. Nah, so far kalau misalkan di time frame 4 jam kita bisa gunakan Fibonacci ya. Fibonacci ini kita tarik dari level bawah ke atas ya, dimana pergerakan ini mengindikasikan jikalau market mau melanjutkan penurunan, kira-kira dia harus ketahan di level berapa. Tapi kalau misalkan dia berhasil break level tersebut, baru kita bisa lihat ada penguatan. Dan so far sih, yang menurut saya paling mencolok mata itu di kisaran level 61,8%-nya ya. Fibonacci 61,8% di 75 sen, itu kalian boleh lihat ya, di situ ada exponential moving average juga 21, udah nungguin di kisaran level tersebut. So far, dengan baliknya atau masuknya volume buyer di sini cukup strong, jadi saya pikir bukan saatnya sih untuk melakukan entry sekarang gitu. Jadi kita perlu ngelihat si momentum buyernya ini mulai habis dulu. Saat ini sih saya rasa ini momentum buyer baru masuk. Terus kalau misalnya candle 4 jam ini dalam 1 jam lagi close-nya kayak gitu, berarti kan istirahatnya itu paling kayak cuma 20% atau 15% dari penguatannya. Nah, penguatannya saya sih lebih prefer saya hitung termasuk sama tail candle-nya. Kenapa? Karena simply tail candle-nya itu juga merupakan level masuknya si buyer. Oke. Nah, kalau misalnya kayak gini ya, misalnya ketahan gini, ini berarti cuma 10% guys ya. 10-15%, which means artinya si buyer itu masih strong. Kalau misalkan kayak gitu, either next-nya begini atau next-nya dia naik lagi, create higher high ya. Nah, dari higher high itu baru kita bisa lihat lagi nih kira-kira istirahatnya berapa. Kalau misalkan tiba-tiba set habis, nggak ada tenaga, dia nggak mampu create higher high, terus koreksinya full 100% atau bahkan lebih dari 100%, dan kita bisa lihat next candle-nya apakah dia mampu naik ke atas lagi atau enggak. Nah, itu bisa jadi entry point sebetulnya. Kurang lebih seperti itu sih gambaran saya kalau untuk time frame yang kecil di time frame 4 jamnya. Jadi kita perlu beberapa informasi dari beberapa candle ke depan ya. Kalau secara time frame 1 jam kalian lihat tuh ya. Ini hitung momentum lagi. Oke, ini naik, koreksi 30%. Ya, dia naik, koreksi sekitar 50%. I think masih kuat. Tapi kalau misalnya dia naik di sini dan ketahan, ya, mungkin dari time frame 1 jam aja kita bisa dapat informasi lebih awal untuk terkait pergerakan matic berikutnya. Oke, jadi perhatikan level 61,8% dan juga level Fibonacci 50% ya, di kisaran area ini. Sementara saya hilangkan dulu supaya di time frame daily tidak mengganggu ya guys. Oke, langsung lanjut lagi ke time frame daily-nya. Nah, untuk time frame daily, nah so far itu level yang perlu kalian perhatikan itu adalah di 64 sen, itu berarti bisa jadi potensial support banget, dan kalau misalnya kita close di atas level ini, berarti 72 sen juga menjadi supportnya kita yang sangat kuat ya. Nah, di sini kalian boleh tarik gunakan Fibonacci extension. Oke, kita lihat dari pullback-nya, dan berdasarkan Fibonacci extension, ini yang sangat menarik juga guys ya. Rata-rata level-levelnya itu berdekatan. Ya, perdekatan seperti ini berarti bisa jadi potensi support kuatnya dia ya. Begitu pula untuk level bottomnya ya di kisaran area ini. Nah, itu sih saya pikir beberapa area yang mungkin berpotensi digapai sama si matic. Jadi kalian tinggal lihat aja, maksudnya kalau misalnya kalian mau nyerok atau kalian mau pasang jaring, mungkin di area-area tersebut merupakan area ideal. Tapi perhatikan kuantitasnya, jangan terlalu berlebihan, karena ingat kita dengan kondisi kayak gini masih bisa ngelihat Bitcoin drop lebih jauh lagi guys ya. Itu paling itu sih pesan dari saya seputaran pergerakan si matic. Kalian boleh lihat ya, itu beberapa level support dan resistance-nya. Hopefully video ini bisa membantu kalian dalam trading, juga dalam melakukan decision, tentunya berdasarkan analisa teman-teman sendiri. Jadi ini hanya pelengkap aja ya, bukan untuk dijadikan sebagai acuan utama. So keep doing your own analysis. Saya sudah senang banget, banyak sekali yang di Instagram tuh nge-tag saya ya di postnya mereka, dan ya mudah-mudahan apa yang saya berikan, apa yang saya share melalui YouTube ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Thank you so much for watching this video, and I'll see you guys again in the next update. Cheers.